Ada 4 metode penyusutan ya, ada garis lurus, ada saldo menurun, ada angka tahun, dan ada unit produksi. Sekarang yang pertama kita akan belajar dulu penyusutan garis lurus. Ini adalah soalnya. Jadi soalnya itu harus diketahui harga perolehan aktiva tetapnya. Di sini diketahui sebuah aktiva tetap harga perolehannya 20 juta. Kemudian di sini ada nilai sisa. Nilai sisa itu adalah perkiraan aktiva tetap ini nanti sisanya tinggal 8 juta setelah dipakai selama umur ekonomis. Di sini diketahui bahwa aktiva tetap ini bisa dipakai selama 5 tahun. Jadi nanti tahun kelima diasumsikan nilai sisanya sebesar 8 juta. Ini kenapa disebut harga perolehan, bukan harga beli. Berbeda antara harga beli dan harga perolehan. Kalau harga beli itu misalkan Anda aktiva tetapnya AC. Anda beli AC misalkan 5 juta. Kalau harga perolehan itu adalah harga beli AC 5 juta ditambah dengan biaya transportasi Anda beli AC tersebut, kemudian ditambah lagi biaya pemasangan sampai AC tersebut bisa dipergunakan. Jadi, aktiva tetap itu harga perolehannya adalah uang yang digunakan untuk membeli dan biaya-biaya lain sampai aktiva tetap tersebut bisa dipakai. Misalkan contohnya lagi aktiva tetap itu sebuah mesin. Jadi ada sebuah mesin sepatu misalkan. Mesinnya ini diimpor dari Italia misalkan. Ternyata mesin ini tuh ada bahasanya itu pakai bahasa Italia dan cara penggunaannya itu tidak semua orang bisa. Maka dibutuhkan ada 1 orang Italia dibawa ke Indonesia untuk mentraining karyawan yang nanti akan menggunakan mesin sepatu tersebut. Nah, itu harus dimasukkan sebagai harga perolehan. Itu ya. Jadi maksudnya harga perolehan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tetap tersebut digunakan. Atau misalnya aktiva tetapnya mobil. Mobil itu ada off the road, ada on the road, ya kan? Jadi kalau harga belinya mungkin harga beli mobilnya aja, tapi kan harus ditambah lagi dengan biaya balik nama, biaya pajak dan lain-lain. Itu masuk ke harga perolehan, gitu ya. Nah, di sini sebuah aktiva tetap soalnya diketahui sebesar 20 juta, nilai sisanya 8 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Untuk yang pertama, metode yang pertama adalah metode penyusutan garis lurus. Itu rumusnya adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi umur ekonomis. Ini adalah biaya penyusutan per tahun. Jadi kalau metode penyusutan garis lurus itu setiap tahun aktiva tetapnya itu disusutkan biaya penyusutannya itu setiap tahunnya sama. Rumusnya untuk mencari biaya penyusutan per tahun adalah rumusnya harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Harga perolehannya yang mana ini? 20 juta dikurangi nilai sisa 8 juta dibagi umur ekonomisnya 5. 20 juta dikurangi 8 juta dibagi 5 hasilnya ketemu 2.400.000. Ini mungkin saya kurangi dulu supaya nggak ada. Ya. Oke, ini adalah biaya penyusutan per tahun. Karena dia garis lurus, maka tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sama semua. Kalau sudah ketemu biaya penyusutan, maka kita akan menyusun tabel penyusutan. Ini namanya tabel penyusutan. Dengan menggunakan metode garis lurus. Kolom pertama adalah tahun, tahunnya 5 tahun, karena di sini umur ekonomisnya 5.
1, 2, 3, 4, 5. Kemudian harga perolehannya sama semua ya. Ini tahun pertama 2, 3, 4, 5 ini kita hitung sama 2 juta, 20 juta. Nah, ini biaya penyusutannya. Kolom kedua. Karena metode garis lurus biaya penyusutan tiap tahun sama, maka kita cukup cari sekali. Ketemu 2.400.000, maka langsung ketemu semua angkanya. 2.400.000 tahun pertama sampai tahun biaya penyusutan. Kemudian di sebelahnya lagi ada kolom akumulasi. Akumulasi itu adalah total biaya penyusutan. Jadi biaya penyusutan tahun pertama 2.400.000. Sebentar, angkanya saya biar nggak bingung. Oke, saya ulangi lagi. Biaya penyusutan tahun pertama 2.400.000, maka akumulasi penyusutan tahun pertama adalah 2.400.000. Akumulasi tahun kedua adalah akumulasi tahun sebelumnya ditambah dengan biaya penyusutan. Jadi 2.400.000 ditambah 2.400.000. Ini ada panahnya ya. Hasilnya adalah 4.800.000. Ini adalah akumulasi penyusutan tahun kedua. Sekarang kita mau cari akumulasi penyusutan tahun ketiga adalah akumulasi tahun sebelumnya 4.800.000 ditambah biaya penyusutan tahun ketiga 2.400.000 ketemu 7.200.000. Akumulasi tahun keempat adalah akumulasi penyusutan tahun ketiga ditambah biaya penyusutan tahun keempat ketemu angka 9.600.000. Kemudian akumulasi penyusutan tahun kelima adalah akumulasi penyusutan tahun keempat ditambah biaya penyusutan tahun kelima sama dengan 12 juta. Ini untuk mencari akumulasi. Ya. Kemudian berikutnya kolom nilai buku. Nah, berapa nilai bukunya sekarang itu diperoleh dari harga perolehan dikurangi akumulasi. Nilai buku tahun pertama adalah harga perolehan 20 juta dikurangi dengan akumulasi tahun pertama. Berarti 20 juta dikurangi 2.400.000 sama dengan 17.600.000. Nilai buku tahun kedua adalah harga perolehan 20 juta dikurangi akumulasi tahun kedua. 20 juta dikurangi 4.800.000 sama dengan 15.200.000. Nilai buku tahun ketiga, harga perolehan 20 juta dikurangi akumulasi penyusutan 7.200.000 sama dengan 12.800.000. Nilai buku tahun keempat, harga perolehan 20 juta dikurangi akumulasinya 9.600.000 ketemu 10.400.000. Nilai buku tahun kelima, harga perolehan 20 juta dikurangi 12 juta, ketemu angka 8 juta. Maka selesai sudah kita membuat tabel penyusutan. Ya. Jadi, soalnya ini, pertanyaannya adalah, tentukan berapa biaya penyusutan per tahun. Jawabannya ini. Jadi ini adalah biaya penyusutan per tahun 2.400.000. Setelah ketemu ini, susunlah tabel penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Maka jawabannya adalah Oke. oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita membuat jurnal. Jadi tiap tahun kita bikin jurnal. Jurnalnya itu sama semua. Debitnya biaya penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Dan tinggal dihafalin aja ya. Jadi tahun pertama biaya penyusutannya 2.400.000, akumulasi penyusutannya juga 2.400.000. Jadi yang dipakai adalah angka yang ini. Yang ini menyesuaikan. Jadi ini saya kasih tanda bintang. Ya, jadi angkanya ini. Kalau bikin jurnal kan harus balance ya, sama ya, debit sama kredit sama. Jadi akumulasi penyusutannya itu menyesuaikan angka ini.
Tahun kedua juga begitu sama. Sampai tahun kelima jurnalnya sama. Oke, jadi selesai. Kita membuat penyusutan garis lurus. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan metode yang kedua. Yaitu metode saldo menurun. Ini sama soalnya, kita bikin sama. Diketahui Bu, harga maaf Bu, perolehannya tadi 20 juta, kemudian nilai sisanya 8 juta, dan umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, rumusnya pertama adalah kita cari dulu berapa biaya penyusutan per tahun. Kalau untuk saldo menurun ini, biaya penyusutannya tiap tahun berbeda-beda. Kalau yang pertama tadi, garis lurus, kita cari satu, maka selama 5 tahun biaya penyusutannya sama. Kalau ini berbeda. Rumusnya ini. Rumusnya adalah 2 kali 100% dibagi UE, bagi 5, dikalikan nilai buku min 1. Berarti nilai buku tahun sebelumnya. Kalau kita cari biaya penyusutan tahun pertama, berarti adalah nilai buku tahun ke-0. Kalau kita cari biaya penyusutan tahun kedua, berarti ini adalah kali nilai buku tahun ke-1. Demikian selanjutnya ya. Ya mungkin langsung aja supaya ngerti. Pertama rumusnya dulu, 2 kali 20%. 20% itu dari 100 dibagi 5 sama dengan 20%. 2 kali 100% dibagi 5 sama dengan 20%. Hasilnya 40%. Kali nilai buku tahun sebelumnya. Sekarang kita cari dulu biaya penyusutan tahun pertama. Langsung diketahui 40% ya, berarti tahun pertama adalah 40% kali nilai buku tahun sebelumnya. Saya kasih titik dulu. Nilai buku tahun sebelumnya itu tahun ke-0, sebelum disusutkan kan masih 20 juta ya, karena dia belum disusutkan. Maka tahun ke-0-nya adalah 20 juta. Jadi biaya penyusutan tahun pertama adalah 40% kali 20 juta. Sama dengan 8 juta. Angka 8 juta ini kemudian langsung kita masukkan ke tabel penyusutan untuk biaya penyusutan tahun pertama. Ini saya ulangi lagi ya, tadi bikin tabelnya itu sama. Pertama kolomnya tahun 1 sampai 5. Kemudian harga perolehannya sama semua 20 juta. Yang kita cari adalah ini, biaya penyusutan. Kalau di tadi garis lurus kan biaya penyusutannya sama semua. Kalau menurun ini beda-beda, jadi harus dicari per tahun. Oke, tahun pertama udah ketemu biaya penyusutannya 8 juta, maka kita taruh di sini 8 juta. Kemudian kita hitung akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutannya berarti sama ya, 8 juta. Kemudian cari nilai bukunya. Nilai bukunya adalah harga perolehan 20 juta dikurangi 8 juta sama dengan 12 juta. Saya ini komanya saya hilangin dulu. Ya. Oke, selesai. Jadi kita ngerjainnya satu-satu dulu. Tahun pertama dulu selesai sampai sini ya. Saya ulangi lagi ya. Kita mau cari dulu biaya penyusutan tahun pertama. Rumusnya ini 2 kali 20%, dari mana 20% dari 100% dibagi UE. UE-nya 5. Temu 20. 2 kali 20 sama dengan 40% dikalikan nilai buku tahun sebelumnya. Jadi biaya penyusutan tahun pertama adalah 40% kali 20 juta. Dari mana 20 juta adalah nilai buku tahun ke-0. Artinya belum disusutkan sama dengan harga perolehan. Ketemu angka 8 juta. Kita masukkan ke biaya penyusutan. Setelah diisi biaya penyusutan, kita isi kolom sebelahnya. Kita isi akumulasi penyusutan. Diperoleh dari mana? Totalnya berarti hanya 8 juta. Karena nggak ada penyusutan tahun sebelumnya. Kemudian kolom berikutnya nilai buku. Nilai buku adalah harga perolehan dikurangi akumulasi. 20 juta dikurangi 8 juta sama dengan 12. Selesai tahun pertama. Sekarang kita akan cari tahun kedua. Tahun kedua rumusnya adalah 40% kali
nilai buku tahun sebelumnya. Karena ini tahun kedua, berarti kali nilai buku tahun pertama. Lihat, nilai buku tahun pertama adalah 12 juta. Maka 12 juta taruh sini. Biaya penyusutan tahun kedua adalah 40% kali 12 juta. Sama dengan 4.800.000. Maka ini kita taruh di sini. Di biaya penyusutan tahun kedua. 4.800.000. Setelah diisi biaya penyusutan, kita isi kolom sebelahnya, akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan tahun kedua diperoleh dari akumulasi penyusutan tahun sebelumnya 8 juta ditambah dengan biaya penyusutan tahun sekarang ditambah 4.800.000 sama dengan 12.800.000. Saya ulangi lagi. Akumulasi tahun kedua diperoleh dari 8 juta ditambah 4.800.000. Jadi intinya gini, tahun kemarin tuh akumulasinya udah 8 juta, ditambah lagi biaya penyusutan lagi tahun ini 4.800.000. Jadi total biaya penyusutannya sampai tahun ini adalah 12.800.000. Kemudian nilai bukunya diperoleh dari harga perolehan 20 juta dikurangi 12.800.000 ketemu 7.200.000 nilai buku tahun kedua. Oke, selesai tahun kedua, sekarang kita kerjakan tahun ketiga. Tahun ketiga 40% kali nilai buku tahun kedua, karena ini tahun ketiga maka dikalikan nilai buku tahun kedua. Tahun keduanya adalah 7.200.000. Temu angka 2.880.000. Maka angka ini masuk ke biaya penyusutan tahun ketiga. Setelah ketemu biaya penyusutan tahun ketiga, kita cari akumulasi penyusutan tahun ketiga. Yaitu diperoleh dari 12.800.000 ditambah 2.880.000 ketemu 15.680.000. Kemudian nilai bukunya diperoleh dari harga perolehan 20 juta dikurangi 15.600.000 ketemu 4.320.000. Selesai yang ketiga. Sekarang yang keempat. Tahun keempat 40% kali nilai buku tahun ketiga. Nih, 4.320.000. Ketemu angka 1.728.000. Kita masukkan ke sini. Biaya penyusutan tahun keempat. Kemudian kita cari akumulasi penyusutan tahun keempat adalah 15.680.000 ditambah 1.728.000. Ketemu angka ini 17 juta sekian. Maka nilai bukunya adalah 20 juta dikurangi akumulasi penyusutan tahun keempat. Ketemu angka 2.592.000. Selesai tahun keempat, kita tahun kelima. Tahun kelima 40% kali 40% kali nilai buku tahun keempat. Nilai buku tahun keempat ini. Hasilnya 1.036.800. Taruh di sini. Kemudian dicari akumulasi penyusutan tahun kelima adalah 17.408.000 ditambah 1.036.800 ketemu angka ini. Maka selesai sudah tabel penyusutan untuk metode penyusutan saldo menurun. Langkah berikutnya apa? Setelah cari biaya penyusutan per tahun, kita susun tabel penyusutan, kemudian kita buat jurnalnya. Jurnalnya 1, 2, 3, 4, 5 beda-beda karena angkanya beda-beda. Jurnalnya sama semua, biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan sama semua ya. Angkanya tinggal ambil yang di biaya penyusutannya ini. Biaya penyusutan 8 juta tahun pertama, tahun kedua 4.800.000, tahun ketiga 2.880.000, tahun keempat 1.728.000, dan tahun kelima 1.036.800. Yang ini mengikuti angkanya, akumulasinya mengikuti. Jadi akumulasinya bukan ngambil dari sini, tapi untuk jurnalnya ini mengikuti angka yang akumulasi, yang biaya penyusutan. Selesai sudah untuk metode penyusutan saldo menurun.
Oke, untuk garis lurus sampai saldo menurun, ada pertanyaan? Kita lanjut lagi ya. Atau saya rasa dua dulu aja deh. Kalian coba deh. Jadi garis lurus sama Iya, Bu. angka tahun. Ya. Iya, Silahkan Bu. Anda bikin tugasnya. Anda bikin soalnya ini aja ya, harga perolehan, kemudian nilai sisa, kemudian umur ekonomis. Umur ekonomisnya minimal itu 4 tahun ya. Jadi 4 tahun boleh, 5 tahun boleh, 6 tahun boleh, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun boleh. Ya. Tentukan nilai sisanya, kemudian kerjakan dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Dua metode dulu aja. Jadi tugasnya adalah bikin soalnya ini. Setelah itu Anda cari biaya penyusutannya, setelah ketemu, kemudian Anda bikin tabel penyusutan. Setelah itu bikin jurnalnya. Ya. Oke, saya rasa cukup ya. Cukup jelas? Jelas, Bu.